Salam semangat kepada seluruh anak didik kami, khususnya kelas 11. Hari ini kita kembali membuat video pembelajaran kita yang masih dalam topik keseimbangan benda tegak. Hari ini kita bikin contoh yang selanjutnya. Dalam video yang sebelumnya Bapak sudah bikin contoh soal tentang keseimbangan benda tegak. Kali ini kita buat lagi contohnya yang berbeda dalam topik keseimbangan benda tegak. Kita ikuti sama-sama. Contoh soal nomor 1. Dua orang anak bermasa 40 kg dan 60 kg bermain jungkat-jungkit. Anak bermasa 40 kg berjarak 2 meter dari pusat jungkat-jungkit. Tentukanlah jarak anak yang bermasa 60 kg dari titik pusat agar terjadi keseimbangan. Kita gambar anak didik kami biar kita sama-sama paham. Nah, misalkan seperti ini. Ini ada ayunan jungkat-jungkit. Nah, seperti ini. Di mana ada dua orang anak berdiri di atas jungkat-jungkit. Kita misalkan ini anak pertama. Kita misalkan namanya MA, di mana bermasa tadi 40 kg. Kemudian ini anak yang kedua. Kita misalkan namanya MB, di mana tadi bermasa 60 kg. Nah, kemudian dibilang, di mana anak yang bermasa 40 kg tersebut berjarak 2 meter dari titik pusat jungkat-jungkit. Berarti ini, anak yang ber-40 ke pusat masanya di sini berjarak 2 meter. Nah, sekarang tentukan jarak anak yang bermasa 60 kg dari titik pusat agar terjadi keseimbangan. Berarti jarak anak yang bermasa 60 kg ini berapa agar jungkat-jungkit ini dalam keadaan setimbang. Nah, sekarang kita jawab. Syarat kesetimbangan itu ada dua. Suatu benda dikatakan setimbang jika sigma F-nya sama dengan 0 atau jika sigma tau-nya sama dengan 0. Kita ambil dari persamaan sigma tau sama dengan 0. Syarat keseimbangan tadi sigma tau sama dengan 0. Sekarang kita analisa gambarnya. Analisa yang pertama, semua benda pasti akan mengalami gaya berat yang arahnya ke bawah. Ini si MA masa orang pertama mengalami gaya berat ke bawah, kita namakan WA, yang dimana rumusnya adalah MA dikali G. Kemudian orang yang kedua juga mengalami gaya berat ke bawah, kita namakan dengan WB, di mana rumusnya adalah MB dikali G. Berarti anak didik kami, dari gambar kita ketahui gayanya ada dua. Tau itu rumusnya adalah F dikali R. Nah, gaya F dikali R. Nah, dari gambar gayanya ada dua, yaitu WA sama WB. Karena ada dua, maka persamaan kita buat jadi plus minus tau 1 plus minus tau 2 sama dengan 0. Anak didik masih ingatkan dalam pembelajaran momen gaya. Nah, sekarang kita tentukan nilai kapan kita pakai plus, kapan kita pakai min. Plus kita pakai jika dia berputar searah jarum jam, min kita pakai jika dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Kita ikuti satu-satu. Ini titik putarnya. Nah, WA, lihat anak didikan. Di sini, WA berputar ke bawah. Jadi kalau kita berputar ke bawah seperti ini, maka WA itu berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita beri tanda negatif. Minus tau 1. Sekarang, gaya yang kedua, ini gaya kedua. Nah, seperti ini gayanya, berputar ke bawah. Kalau kita putar ke arah ke bawah, maka putarannya searah dengan jarum jam, maka kita beri tanda plus. Plus tau 2 sama dengan 0. Masukkan rumusnya, tau itu rumusnya F kali R. Jadi, min F1 kali R1 ditambah F2 kali R2 sama dengan 0. Dari gambar, gaya yang ditulis adalah W. Maka kita tulis F itu sama dengan W. Jadi kita buat F1, kita buat jadi ini kita buat aja A. Maaf, A tau B. Ini tau A, tau B. Ini juga kita tuliskan FA, RA, FB kali RB. Jadi kita tuliskan F-nya ganti jadi W, jadi minus WA kali RA tambah FWB kali RB sama dengan 0. Yang ditanya berarti RB jaraknya. Masukkan rumusnya. Minus W itu adalah MA kali G. MA dikali G dikali RA ditambah WB adalah MB dikali G kali RB sama dengan 0. Masukkan minus MA yaitu bermasa 40 kg dikali G konstantanya 10 dikali R-nya jaraknya tadi sejauh 2 meter ditambah MB masanya tadi 60 kg, G itu konstanta 10 kali RB lain jarak yang ditanya sama dengan 0. Maka minus 40 kali 10 400 kali 2 sama dengan 800 ditambah 600 kali RB sama dengan 0.
800 pindah ruas, maka negatif jadi positif. 600 RB sama dengan 800, maka RB sama dengan 800 per 600 kita bagikan, maka hasilnya sama dengan 4/3, berarti sama dengan 0,75. Demikian 4/3 1,3 meter. Demikianlah cara kerjanya untuk menentukan cara pemasangan. Terima kasih. Contoh soal yang kedua, dari gambar seperti ini, misalkan ini konstruksi pembuatan jembatan. Ini ada jembatan yang ada di kami, dan ini jembatan ini dihubungkan dengan tiang dengan sebuah tali, di mana sudut tali itu membentuk 30 derajat. Nah, misalkan di atas di tali ini ada benda sebesar 10 kg. Pertanyaan sekarang, berapakah besar tegangan talinya ini supaya ini jembatan, konstruksi jembatan dipermisalkan tetap dalam keadaan setimbang. Nah, untuk menjelaskannya ini, kita lihat dari persamaan komponen vektor yang pernah di kelas 10 pernah Bapak ajari. Bahwasanya komponen vektor itu, kalau jika menurut komponen terhadap sumbu X, maka rumusnya adalah R kali kosinus alfa. Jadi kalau dia terhadap sumbu Y, maka komponen vektornya rumusnya adalah R dikali sinus alfa. Dari sini nanti kita dapat jawabannya. Sekarang kita analisa gambarnya satu persatu. Sama seperti yang tadi, setiap benda pasti mengalami gaya berat ke bawah. Makanya ini benda massa mengalami gaya berat ke bawah, yang dinamakan dengan W, kita misalkan adalah M dikali G. Nah, berarti gara-gara benda ini, jembatan ini sudah mengalami gaya tarik ke bawah. Nah, supaya benda ini, jembatan ini, misalkan ini jembatan mengalami kesetimbangan, harus ada gaya ke atas. Gaya ke atas itu siapa yang memberi? Yaitu tetap tali. Makanya di sini ada tegangan tali yang arahnya ke atas. Kita misalkan T. Kalau kita lihat dari gambar, gayanya ini atas bawah, berarti ini gaya terhadap sumbu Y. Kita misalkan namanya jadi Y. Nah, dari gambar ini, berarti hubungannya untuk mencari nilai T ada kepada ke TY. Dari sini, RY sama dengan R kali sinus alfa, atau sama saja kita tuliskan anak didik kami, TY sama dengan T dikali sinus alfa. Maka T sama dengan TY per sinus alfa. Inilah rumus anak didik kami untuk menentukan nilai tegangan tadinya. Nah, sekarang permasalahan kita yaitu tinggal mencari berapa nilai TY, karena sinus alfa sudah diketahui sebesar 30 derajat. Kita cari berapa nilai TY-nya. Nah, kembali ke analisanya, bahwasanya suatu benda dikatakan setimbang jika mengalami persamaan yaitu sigma F sama dengan 0 atau jika sigma tau sama dengan 0. Kita ambil dari persamaan sigma tau sama dengan 0. Ingat tadi di mana tau itu rumusnya adalah F dikali R. Kita lihat dari gambar di sini. Di sini bahwasanya gaya bekerja pada jembatan ada dua, yaitu W sama juga TY. Maka kita buat persamaannya menjadi adalah plus minus tau 1 plus minus tau 2 sama dengan tau 2 sama dengan 0. Di mana tau itu kita sekarang tentukan dulu positif negatifnya dengan jika putaran secara jarum jam positif berlawanan dia negatif. Kita misalkan di sini titik pusatnya. Nah, kita ikuti sama-sama. Pertama, tau 1 atau W. Nah, W berputar ke bawah, putar ke bawah. Kita lihat tau 1 atau W itu berputar searah jarum jam. Karena searah jarum jam kita beri tanda positif. Jadi kita tuliskan tau 1. Kemudian tau 2 atau TY. Lihat putarannya. Dari sini berputar ke atas. Nah, kita ketahui putaran yang berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita beri tanda negatif. Min tau 2 sama dengan 0, di mana tadi tau rumus adalah F kali R. Jadi kita tulis F1 kali R1 kurang F2 kali R2 sama dengan 0. F-nya, F1 itu apa? W. Gaya pertama itu W, jadi kita tuliskan W kali R1 dikurang F kedua itu apa? TY. Jadi kita tuliskan TY kali R2 sama dengan 0. W itu apa rumusnya tadi? W itu adalah M dikali G kali R1 dikurang TY kali R2 sama dengan 0. Kita mencari nilai TY. Masukkan harganya. M, masanya dikasih tahu berapa massa benda? 10 kg. 10 kali 10 jaraknya. Jarak benda ke titik pusat. Lihat anak didik kami. Jaraknya di sini dikasih tahu sebesar 3 meter. Dikali 3 dikurang TY yang kita cari. Tuliskan TY dikali berapa jaraknya dari titik pusat ke TY, dikasih tahu dari gambar jaraknya sebesar 5 meter. Maka kita tuliskan kali 5 sama dengan 0.
Kalikan 100 kali 3 sama dengan 300, dikurang TY kali 5 sama dengan 0, maka kita pindah ruaskan ini 3 ini jadi minus. Jadi min TY kali 5 sama dengan minus 300, minusnya mati, maka yang tinggal adalah diri kami TY kali 5 sama dengan 300, maka TY sama dengan 300 per 5 sama dengan 60 Newton. Maka Newtonnya TY nya sebesar 60 Newton, maka kita masuklah ke persamaan ini. Di bahwasanya T sama dengan TY per sinus alfa, di mana TY yang kita dapatkan sebesar 60 dikali sinus 30 derajat, ini sudutnya dikasih tahu 30, maka kita buatkan 60 dikali sinus 30 sama dengan setengah, maka nilai T-nya sama dengan 120 Newton. Demikian filosofi. Terima kasih.